Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya berita beredarnya kasus penceraian pasangan para artis akhir-akhir ini, dapat kita ambil pelajarannya bahwasanya ketenaran, kekayaan, kecantikan, ketampanan, dan kemewahan itu tidak menjamin sakinah mawaddahnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Karena hakikatnya dalam rumah tangga itu, kalau diri kita ingin sakinah mawaddah warahmah, harus dilandasi dengan keimanan, dengan ketakwaan. Kita niatkan ketika kita mau berumah tangga, ketika kita mau menikah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadahlah, dengan niat ibadahlah, itu yang akan menjamin sakinah mawaddahnya hubungan rumah tangga kita. Semoga rumah tangga kita antara pasangan suami istri senantiasa bisa sakinah mawaddah warahmah. Allah Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir saat ini sedang berada di perkebunan kopi yang berada di wilayah Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ini Masya Allah, ya, Masya Allah bagus sekali pohon-pohon kopi yang ada di perkebunan kopi di Candiroto ini. Ini sudah tua, tinggal 1 bulan lagi insya Allah akan dipanen. Ya, ini kebetulan di wilayah Sri Tanjung, ya, Kecamatan Candiroto. Yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwasanya kopi ini rasanya pahit, tapi ingat, pahit tapi banyak dicari orang lain, pahit tapi banyak dinikmati oleh orang lain. Bahkan sekarang harganya sekilonya yang jelek, itu yang biasa, itu harganya sampai 75.000 per kilogramnya. Artinya apa? Artinya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kepayahan, jangan pernah ngersula, jangan pernah berkecil hati. Insya Allah kalau kita jalani ujian tersebut, insya Allah kalau kita nikmati ujian tersebut, maka akan ada kemanisan, kenikmatan yang akan kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kopi, kopi pahit tetapi banyak dinikmati, tetapi banyak disukai oleh orang lain. Allahu Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini harus dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua hidup di dunia ini semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Makanya dengan taat maka diri kita akan senantiasa memuliakan Allah. Dengan taat maka kita akan menyembah Allah. Dengan taat maka kita semua akan siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan tentunya dengan ketaatan maka kita semua akan menjalani kehidupan di dunia ini berdasarkan jalan jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita di dunia ini senantiasa dalam landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini harus disertai dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ketika diri kita dalam keadaan susah, ketika diri kita dalam keadaan sedih, ketika diri kita penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, kita tidak meninggalkan Allah, kita tidak mudah putus asa,
dan tentunya kita tidak keluar dari koridor yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita banyak masalah, maka solusi jalan keluarnya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ketika kita ada masalah, sakit dan lain sebagainya, kita hadapi, hidup kita akan tetap tenang, santai dalam menghadapinya, sehingga apa? Sehingga Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat diri kita, dan tentunya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Semoga diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Bahayanya hidup kita kalau dalam diri kita, dalam hati kita sudah ada sifat merasa paling baik sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling bagus sendiri di antara orang lain. Itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya kalau sudah ada di dalam hati kita atau dalam diri kita, karena itu merupakan sifat sombong yang tidak boleh ada dalam diri kita. Kita harus bisa menghargai satu sama lain. Kita harus bisa saling menghormati satu sama lain. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah merasa diri kita lebih bagus, lebih apik, lebih sempurna daripada orang lain. Karena ingat rumusannya, setiap manusia, setiap orang pasti mempunyai kekurangan, mempunyai kelebihan masing-masing. Yang mana itu semua bisa sempurna kalau kita semua bisa saling merangkul, bisa saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, ayo jadikan diri kita menjadi orang-orang yang tawadu, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang rendah diri, yang tidak pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Allahu Rabbuna Karim.